Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara teman saya. Yang dimana ini teman saya ini sangat menginspirasi dan juga dia berprestasi. Dia merupakan mantan kan? Mantan ketua UKM Taekwondo Amikom. Terus dia juga punya prestasi lah, punya beberapa medali dari beberapa pertandingan. Sebelumnya bisa Anda perkenalkan dulu? Siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuza Nugraha Dita Prasetyo. Saya saat ini masih mahasiswa aktif di kampus Amikom ini, dan juga saya masih aktif juga menjadi atlet di Taekwondo. Oke, selanjutnya saya mau nanya, Taekwondo ini tuh Anda pertama kali ikut di waktu kuliah ini bukan? Sebelumnya waktu SMA saya udah pernah kenal Taekwondo, tapi tidak saya teruskan gitu. Oh, berarti pernah latihan tapi terus berhenti karena ya duluan masih kayak mindsetnya males capeknya gitu. Seperti itu. Dan waktu masuk kuliah pengen join UKM kayak keanggotaan bela diri. Saya baca-baca ada Taekwondo, makanya saya tertarik lagi buat join lagi. Seperti Anda tertarik tuh karena penasaran gitu? Ya benar. Oh, terus nih selama Anda mengikuti olahraga ini, apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah Anda alami, dapatkan? Pengalaman berkesan tuh waktu ya kurang lebih saya udah mengikuti kejuaraan 5-6 kejuaraan. Yang paling berkesan tuh di waktu kejuaraan kedua saya, yang itu skalanya nasional, dimana itu pertama kali saya mendapatkan juara dan itu langsung juara 1. Itu kayak perasaan bangga saya selama kayak itu udah kurang lebih latihan 2 tahunan kurang lebih seperti itu. Kayak oh inilah aku ternyata bisa jadi juara, dan itu disitu juga juara 1-an. Kayak ya waktu itu kayak nggak bisa dikata-katakan, dia nggak bisa diluapkan kayak bahagianya waktu itu. Kayak ya pertama kali belum pernah juara itu kan, tiba-tiba di kejuaraan kedua itu dapat juara, dan itu juara pertama itu paling berkesan tuh di situ. Itu karena udah 2 tahun duluan kan latihan, akhirnya juara. Kayak terbayarkan juga sama 2 tahun latihan capek-capek seperti itu. Nah terus saya itu juga penasaran soal UKM keorganisasian. Kan saya mendengar kalau Anda itu kan pernah jadi ketua kan? Nah bisa nggak diceritain sedikit kok bisa sih jadi ketua? Mulanya itu ya awalnya kan join itu sebagai anggota, cuma kayak saya pikir buat latihan seperti aja kan. Nah ternyata setelah kenal network pertemanan seperti itu lah. Nah pertemanan terus kayak diajakin lah join ke pengurus. Nah pertama tuh saya menjadi anggota dan selanjutnya menjadi pengurus, jadi humas waktu periode pertama. Oh, humas dulu. Nah ya humas dulu. Setelah humas periode pertama selesai, terus kayak ada regenerasi untuk ketua yang sebelumnya. Nah ada 3 kandidat yang dipilih. Nah di situ juga kayak saya pengen mengajukan, kalau jadi ketua keren juga nih gitu kan, bisa kayak menambah pengalaman, menambah mungkin nanti ya di dunia kerja ya CV gitu kan. Nah, makanya kayak saya tertarik nih jadi ketua, makanya saya maju, saya coba beranikan ya, walaupun saya belum punya basic jadi ketua, saya beranikan ya, makanya itu saya terpilih jadi ketua. Itu calon kandidat ketua itu seangkatan semua? Seangkatan ya benar. Itu angkatan 21 juga. Terus ada nggak sih tantangan terbesar selama ikut taekwondo ini, terutama pas setelah jadi ketua ya? Karena mungkin kan ketua kan ya banyak tanggung jawabnya kan. Nah ada nggak tantangan yang sekiranya tuh apa ya paling menantang gitu? Terus gimana cara ngatasin itu? Kalau pertama untuk tantangan tuh mungkin kita ini kan pertama kita di universitas ya, di kampus kan pertama dia itu ya menimba ilmu sama pengen menambah baru gelar gitu. Nah
fokusnya pertama kan awalnya jadi mahasiswa biasa gitu. Terus yang kedua kan saya udah menjadi atlet. Pasti kan di situ kan jadi mahasiswa biasa kan udah kayak penuh nih dengan apa itu final project, tugas dan lain-lain. Terus tambah saya harus latihan. Nah, dan sepatu bersamaan itu juga saya diangkat jadi ketua. Jadi ketua itu tentu pasti menambah sekali apa tuh kayak beban pressure-nya tersendiri itu kan. Nah, di situ juga saya menganggapnya itu ya ini tuh kayak masalah, kayak semua tuh dikasih buat supaya nantinya aku bisa lebih aware lagi, lebih siap lagi, paham nggak sih? Kayak buat nyari pengalaman-pengalaman yang belum saya capai gitu. Iya, buat depannya. Nah, benar. Nah, tentu juga kayak pressure kayak tekanan seperti yang nanti pas kalau misalnya jadi saya pas jadi atlet itu kayak final project, terus misalnya waktu di UKM ada masalah dan di atlet saya lagi buruk apa gimana, itu saya tuh kayak ngatasinya tuh kayak dengan mindset yang positif aja seperti itu. Kayak oh ini tuh aku tuh tujuan awal aku tuh menjadi misalnya menjadi atlet tuh aku pengen membahagiakan atau pengen mempunyai sebuah bakat dalam itu sendiri gitu. Karena kalau dalam arti seperti itu, kalau dalam waktu yang menjadi ketua taekwondo itu, aku waktu awal tuh saya pengen menambah pengalaman, menambah melatih dedikasiku sendiri. Kayak di situ kayak mindset positifku, aku harus tahan nih, aku harus keluar nih. Setiap masalah tuh ada solusinya. Jadi kayak nggak pressure kayak lama-lama ini masalahnya gimana terus aku kabur gitu. Jadi kayak di pengurus juga kan di situ nggak cuma saya sendiri, pasti ada kayak wakil lah, banyak kan. Nah itu kan kayak pasti ya kalau misalnya ada problem apa gimana dikumpulin, dirapatin, dicariin solusi bersama-sama. Jadi saya sendiri selama satu periode nggak merasa terbebani. Berarti yang tantangan yang paling berat tuh mungkin ini apa, manajemen waktu kali ya. Itu manajemen waktu. Karena ada kuliah kan beda sama SMA kan. Kalau SMA kita jadi atlet kan suka ada dispensasi atau apa. Kalau sekarang kan nggak, kuliah UKM atlet gitu kan. Jadi yang paling besar selain masalah internal organisasi itu salah satunya waktu ya, manajemen waktu. Oh terus selama udah berapa lama sih di taekwondo ini? Dari awal kuliah 2 lebih ya? Hampir 3 tahun. Ya. Nah, selama itu udah merasa cukup atau puas nggak sama pengalaman yang didapetin? Kayak entah pengalaman menang lomba, latihan beratnya, atau ngatur organisasi karena jadi ketua tadi. Pertama kalau puas waktu itu, waktu saya senang-senangnya itu puas tuh karena saya pernah mendapatkan beasiswa. Oh iya. Nah di situ kayak oh ini loh ternyata dari taekwondo hasilnya nah benar sekali, kayak kampus juga kayak memberikan suatu apresiasi gitu loh. Oh ternyata kamu juga ngasih apresiasi, aware kayak kamu yang udah mengangkat nama Amikom di luar sana bisa mendapatkan apresiasi. Kayak kemarin dapat beasiswa tuh kayak oh kayak puas dan seneng banget. Tapi dari situ juga nggak berhenti, oh ternyata tuh masih bisa buat lebihnya gitu. Oh berarti ada di titik merasa puas banget itu karena selain dapat juara, dari hasil juara itu pernah sempat dapat beasiswa juga. Ya, benar sekali. Oh ya, saya paham itu. Nah, ini langsung pertanyaan terakhir aja deh. Ada nggak sih kata-kata motivasi buat penonton-penonton misalnya yang ada di posisi yang apa ya, mereka tuh pengen ikut taekwondo juga, pengen ngerasain berkompetisi, dapat medali gitu-gitu. Ada nggak motivasi buat mereka? Mungkin gini, buat teman-teman yang misalnya lagi mau join ke taekwondo atau lagi olahraga atau olahraga bidang lainnya gitu ya, fokus aja latihan. Mungkin kalau misalnya masih dari dalam pemula itu seperti jangan putus asa. Mungkin ya lelah, capek, sakit itu hal yang biasa karena itu lagi proses tubuh kita untuk didisiplinkan. Tapi nanti kalau suatu saat, kalau udah saatnya, kesempatannya Anda yang miliki tiba, kalian bakal menikmati hasilnya sendiri. Jadi kayak pantang menyerah
dan teruslah bersemangat gitulah. Saya setuju sih sama kata-kata itu. Karena kan saya juga pernah jadi atlet kan. Ya. Itu tuh apa ya? Kalau yang saya tanam dulu ya, ini buat kalian juga deh. Kalian tuh harus punya mindset atau pemikiran tuh kayak seorang pemenang gitu loh. Kayak kalian tuh setiap tanding atau latihan tuh serius. Nah, kapan kalau waktunya tanding, kalian nggak harus mikirin yang nanti kalau kalah gimana gitu kan, nggak usah kan, bener kan? Yang kalian pikirin tuh gimana caranya kalian harus menang. Karena ya pertama terus menang dulu. tanding itu persiapannya nggak main-main. Kalian harus latihan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu kan. Terus belum lagi level latihannya gimana. Siapa tahu nanti dapat pelatih yang udah profesional banget kan. Metode latihan beda-beda. Yes. Jadi kayaknya kalian tetap harus latihan karena usaha tuh nggak bakal mengkhianati hasil. Jadi tenang aja. Jadi yaudah deh, paling cuman segitu. Mungkin makasih ya buat Mas Yuza sudah mau diwawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.